Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit di laptop, nggak muncul ya PPT saya, jadi harus dikirim melalui email. Baiklah, pada malam ini saya akan sedikit membahas tentang gout arthritis, atau yang kita sering bilang itu asam urat. Next. Suara saya dengar jelas ya? Jelas. Halo? Kedengaran, Pak. Pak, jelas ya? Oh, ini saya yang next ya? Baik. Slide. Bentar. Ini dari definisi. Jadi gout itu adalah penyakit metabolisme urin yang ditandai oleh peningkatan kadar asam urat. Jadi umumnya penyakit ini biasanya itu bisa bersifat keturunan dan juga biasanya dipengaruhi sama pola makan dan aktivitas fisik. Nah, ini angka kejadiannya. Biasanya prevalensinya itu 2% dari kejadian penyakit di dunia. Kalau untuk Indonesia, rata-rata yang terkena itu kebanyakan pria dibanding wanita. Karena apa? Pertama, wanita itu memiliki hormon estrogen namanya, di mana hormon itu akan membantu ekskresi atau pengeluaran urin lebih baik dibanding pada pria. Namun jika wanita itu udah menopause, maka faktor risiko untuk terjadinya gout arthritis atau asam urat itu sama saja dengan pria. Ini nilai normalnya biasanya laki-laki itu harus di bawah 7, sedangkan wanita itu biasanya harus di bawah 6. Jadi kalau ini lebih dari itu udah termasuk tinggi kadar asam uratnya di darah. Ini kok ada ini. Ini etiologinya. Jadi yang saya sebut awal tadi, definisinya tadi itu adalah suatu keadaan di mana kadar asam urat di dalam tubuh itu berlebihan. Jadi ketika itu berlebihan, maka akan terakumulasi atau menumpuk di badan kita. Itu biasanya di sendi-sendi yang kecil. Nanti saya jelasin apa saja yang bisa menyebabkan tingginya kadar asam urat di dalam tubuh kita. Nah, ini adalah posisi lokasi di mana asam urat itu sering menumpuk, dan sebagian besar itu biasanya di kaki, di ujung kaki, di jempol kayak gitu. Karena pertama mungkin dari gravitasi kan ke bawah, dan juga ada beberapa pekerjaan, misal dia bengkel atau mekanik yang biasanya itu kan aktivitasnya itu nggak aktif, maksudnya nggak aktif di sini, statis kayak gitu, dia cuma menetap, misalnya jongkok terus, seolah kan itu kan berpengaruh kepada penumpukan dari asam urat tersebut. Nah, ini faktor risikonya. Yang pertama usia, yang kedua tadi jenis kelamin laki-laki, yang ketiga itu kadar
uresemia atau ureum di dalam darah itu tinggi. Yang keempat dari riwayat dari keluarga bisa, terus ada faktor genetik, hipertensi, obesitas, mengkonsumsi alkohol, dan juga ada gangguan dari ginjal. Dan yang terakhir itu trauma. Nah, ini patofisiologinya atau mekanisme terjadinya asam urat itu sendiri. Jadi ada dua yang menyebabkan. Pertama itu produksi yang berlebihan. Yang tadi ada faktor dari aktivitas fisik, pekerjaan, dan pola makan. Yang kedua, penurunan ekskresi asam uratnya itu menurun, ya seperti pada gangguan ginjal. Jadi proses untuk pengeluarannya juga terhambat kayak gitu. Jadi banyak menumpuk di dalam badan kita. Nah, ini produksi asam urat berlebihan itu bisa terjadi pada penyakit ya psoriasis, terus untuk pengkonsumsi alkohol berlebihan dan lainnya. Ini tadi yang penurunan sekresi dari ginjal tadi, ada penyakit ginjal dan juga alkohol dan sebagainya. Nah, ini adalah stadium GOLD, atau bisa dibilang perjalanan penyakitnya. Yang pertama itu hiperuremia asimptomatik. Jadi itu pertama itu kadar kadar dari asam uratnya itu tinggi, tapi belum ada gejala klinis yang berarti. Yang kedua ini adalah GOLD intermittent akut. Jadi di sini udah dijumpai dengan satu serangan akut yang biasanya mengenai sendi. Biasanya itu gejalanya itu bengkak, nyeri. Lanjut ke stadium berikutnya. Nah, ini setelah dia proses inflamasi tadi atau bengkak segala macam tadi, dia akan kembali ke fase yang pertama, yaitu asimptomatik. Jadi dia tidak menimbulkan gejala. Namun ini udah berlanjut ke fase kronik. Nah, yang paling parah ini adalah Buertheropus kronik. Biasanya itu terjadi setelah 10 tahun. Ini udah terbentuk topus. Topus itu kayak, nanti saya tunjukin. Topus itu kayak kumpulan tumpukan dari asam urat tersebut. Ini sama, dia juga punya gejala klinis bengkak, nyeri dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita ingin mendiagnosis dari GOLD arthritis ini, itu harus ada 6 dari 12 gejala klinis. Ini bisa dilihat sendiri. Yang pertama itu lebih dari satu serangan artritis akut, inflamasi maksimal yang berkembang dalam 1 hari. Biasanya itu serangannya itu satu sendi. Nyeri bengkak, inflamasi ini sama, bengkak juga, nyeri bengkak juga. Topi, penumpukan asam urat tadi. Nah, ini bisa dilihat pada gambar yang topus tuh yang kayak gini loh, yang nonjol-nonjol kayak ini. Ini berarti udah penumpukan asam uratnya tuh udah kristal-kristal asam urat itu udah numpuk banget, jadi bisa nonjol kayak gini. Nah, ini nggak bisa diobatin pakai obat, paling untuk mengurangi produksinya agar topus ini nggak berkembang semakin besar. Nah, salah satu cara untuk terapi definitif atau terapi yang yang pasti kayak gitu, yang ngobatin sembuh total kayak gitu, itu harus diangkat, dioperasi kayak gitu. Nah, ini jadi kan banyak orang tuh yang suka bilang
saya ini asam urat, nanti orang berobat tuh nyeri-nyeri sendi sedikit, dibilangin asam urat kayak gitu. Itu kan nggak jelas kayak gitu kan. Kalau mereka bilang kayak gitu, itu harus disertai dengan pemeriksaan lab. Pertama tadi kadar asam urat tadi, kalau cewek harus lebih dari 6, kalau cowok harus lebih dari 7. Dan juga harus disertai dengan ini diagnosis definitif. Jadi kita ambil cairan dari sendinya itu, dan harus terdapat setelah periksa, harus terdapat ada kristal asam urat. Itu pasti ini asam urat itu. Ini diagnosis pastinya. Nah, untuk pengobatan asam urat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama pada serangan akut. Ya, yang untuk serangan akut ini pertama dianjurkan untuk menggunakan obat-obat anti nyeri. Ya, bisa ibuprofen atau indosin, ketorolak, dan obat antiinflamasi lainnya. Biasanya untuk penggunaan misalnya orang lagi serangan akut nih, biasanya itu untuk pengobatan seperti dikasih obat, mungkin kalian sering dengar allopurinol ya. Nah, gitu kan. Itu kan untuk emang mengurangi produksi asam urat. Nah, pada kondisi akut itu nggak boleh digunain. Jadi kita harus menggunakan obat-obat untuk mengurangi nyeri. Dan juga biasanya ditambah dengan kolkisin bisa. Kolkisin ini untuk menghalangi pembentukan dari kristal asam urat tersebut. Ini juga bisa sebagai anti nyeri kayak gitu. Ini dosis-dosisnya. Nah, ini terapi untuk non farmakologi. Jadi kan kita tahu nih penyebab dari asam urat tadi adalah produksi dari purin. Ya, purin itu hasil akhirnya itu asam urat tadi. Jadi ini adalah makanan dan minuman yang bisa dibilang memproduksi asam urat yang bisa berlebihan bagi tubuh kayak gitu. Pertama, kita nggak boleh makan daging, mengurangi makan daging-dagingan, seafood-seafoodan, terus ini yang jeroan ya kayak hati, ginjal, jantung, terus tuh untuk kacang-kacangan, emping-empingan itu nggak boleh juga. Bayam, sayur-sayuran hijau juga nggak boleh. Itu banyak mengandung purin tadi. Dan juga terakhir itu meminum alkohol. Nah, ini yang obat untuk akut treatment juga bisa juga ditambahin dengan kortikosteroid seperti ya dexamethasone. Mungkin kalian juga sering meminumnya. Ini memang untuk obat antiinflamasi gitu. Obat radang. Nah, ini untuk terapi yang ditujukan dengan pasien yang mempunyai gangguan di ginjal. Jadi biasanya kan kalau obat kan pasti diolah di ginjal. Untuk menghindarinya biasanya itu dikasih obat injeksi atau obat suntik. Ini contohnya triamcinolone atau dexamethasone. Ini sama-sama untuk obat anti radang dan nyeri. Nah, mungkin ini yang paling penting dari segi non farmakologinya. Yang pertama, agar kita terhindar dari asam urat yang tinggi, yang pertama ya menghindari obesitas. Berarti jagalah berat badan tubuh yang ideal. Terus menghindari alkohol, diet rendah purin, yang seafood, daging-dagingan, kacang-kacangan. Mungkin boleh dimakan, tapi dalam batas yang normal kayak gitu, jangan berlebihan. Nah, jadi ketika kalian nggak bisa, misalnya nih ada om atau ayah atau ibu segala macam
yang lagi emang ada riwayat asam uratnya, mungkin kalian bisa lakukan kompres es atau panas untuk menurunkan proses inflamasi. Jadi pertama-tama biasanya dikasih es untuk mengurangi radang, dan kedua itu panas itu juga bisa melebarkan pembuluh darahnya, jadi agar proses peradangan juga berkurang. Terus kita istirahatkan sendi yang terkena, jangan terlalu banyak gerak, dan latihan ROM secara hati-hati. ROM ini kayak latihan fisik kayak gitu, tapi digunakan setelah serangan akut selesai, jadi dia nggak meradang lagi kayak gitu. Nah, tadi yang kronik ya, tadi yang akut, maaf, ini yang kronik. Jadi yang pertama ya diet, disuruh untuk diet itu bisa menurunkan asam urat 1 mg. Turun berat badan. Nah, ini untuk modifikasi obat. Ada beberapa obat yang nggak boleh digunakan ketika orang tersebut memiliki riwayat asam urat kayak gitu. Nah, ini untuk fase kroniknya. Jadi kita harus mengontrol produksi atau asam urat tersebut dengan obat-obatan. Ya, seperti kita biasanya dikasih allopurinol. Biasanya dosis awalnya itu 100 mg. Nanti tergantung. Nanti dicek setiap mau kontrol itu pasti dicek progresnya gimana. Kalau emang nurunnya bagus, biasanya itu dosisnya tetap sama. Tapi kalau yang enggak, itu biasanya langsung dinaikin 300 mg. Dan ini juga dikasih obat-obatan untuk penghilang rasa nyeri, NSAID, untuk mencegah terjadinya relapse atau kambuh. Nah, ini komplikasinya dari gout arthritis. Bisa terjadi disability, deformitas pada tulang, dan juga penyakit ginjal. Bisa jadi gagal ginjal. Soalnya tadi ginjal itu fungsinya untuk memfiltrasi. Jadi semua darah itu pasti ke ginjal ujung-ujungnya. Dan itu bisa memperberat kerja ginjal. Makanya bisa terjadinya gagal ginjal kalau kadar dari asam urat kita berlebihan. Nah, ini biasanya ini adalah contoh tulang kaki kita. Ini biasanya tuh di sini-sini kecil. Biasanya itu di ibu jari nih. Ini sama ini udah terbentuk topi ya, udah yang stadium akhir dari ketika untuk meringankan. Jadi maksudnya itu untuk mengontrol agar ketika orang itu udah terdiagnosa asam urat dan kita harus kontrol kayak itu untuk meningkatkan kualitas hidupnya juga. Jadi ya pertama ya ketika dia serangan akut nih, kita istirahatkan sendinya. Terus cegah berdiri dengan tumpuan berat badan pada sendi yang terkena. Yang tadi terakhir itu untuk bisa digunakan kompres es untuk menurunkan inflamasi. Terus setelah itu biasanya ditambah sama obat-obatan untuk memperingan dan mengontrol dari asam urat tersebut. Tadi obat-obatnya sudah saya jelasin ya. Ini ada allopurinol untuk menurunkan produksi dari asam urat tadi. Terus ini analgetik antipiretik untuk nyeri dan radang. Nah, ini jadi kan orang yang
terkena asam urat itu kan pasti terbatas ya mobilitasnya, maksudnya aktivitas fisiknya itu terbatas. Jadi agar kita juga sebelum terbentuk topus tadi, kalau topus kan itu udah sakit banget tuh, kayak kita nginjak beling kata yang pasien-pasien yang memiliki asam urat yang udah sampai terbentuk topus tadi. Nah, jadi untuk mencegah hal itu terjadi sebelum sampai ke stadium akhir tadi, ini adalah beberapa anjuran gitu untuk menghindari kadar asam urat yang pertama parah. Yang pertama ya tadi produksi pola makan, diet. Terus kalau udah orang yang terkena dengan asam urat, jadi kita ketika dia udah fase yang nggak akut lagi, berarti udah nggak bengkak segala macam, itu kita bisa bantu aktivitasnya sehari-hari. Lakukan latihan ROM hati-hati setelah nyeri aku sembuh. Dan juga untuk mencegah kekakuan sendi. Ya bisa kalau dia umurnya masih belum tua-tua banget, ya bisa kita anjurkan untuk aerobik kayak gitu. Yang penting aktivitas fisik agar sendi itu nggak kaku kayak gitu. Dan juga akumulasi dari asam urat tadi nggak cuma di satu sendi kayak gitu. Udah mungkin sekian presentasi saya. Jikalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Baik, bagi teman-teman yang ada yang mau sampaikan ke Bapak Dr. Andin atau pertanyaan, boleh langsung saja melalui live chat. Oh, ini Pak, ada pertanyaan dari Bapak Hadi Prayoga. Malam Dok, saya ingin bertanya, saya mahasiswa dan sekarang kuliah daring, jadi saya selalu duduk sila. Apakah hal tersebut dapat berpotensi got artritis nih? Gini Mas, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau usia muda itu sebenarnya sih bisa terjadi gout arthritis, tapi dengan aktivitas fisik yang statis kayak gitu kan. Namun itu kan tergantung tadi, kalau Masnya makannya juga, pola makannya juga dalam batas normal, yang seafood, jero-jeroan tadi dalam batas yang minimal, untuk risiko terjadinya asam urat sih kayaknya sih minimal lah. Soalnya kan banyak tadi faktor risikonya tadi. Atau dia minum alkohol juga bisa meningkatin risiko terjadinya asam urat. Tapi kalau cuma untuk aktivitas statis doang kayaknya sih enggak. Itu harus disertai dengan pola makan dan juga faktor-faktor yang lainnya. Mungkin itu jawaban saya. Ada tanggapan atau mau bertanya lagi boleh? Oh, ini nih ada pertanyaan lagi Pak dari Doni Dozen. Ada berapa tahapan artritis got dan apa perbedaan gejala pada tiap tahapannya? Tadi yang udah saya jelasin ya, yang ini nih, stadium-stadium dari got tadi. Nih, ada 4. Yang pertama hiperuremia asimptomatik. Jadi ini kadar purinnya itu udah tinggi, dalam badan tuh udah tinggi, tapi dia belum menimbulkan gejala yang kayak bengkak, nyeri, itu belum. Nah, yang kedua itu udah nih gout intermittent akut.
ini udah dijumpai serangan akut. Dia nyeri, bengkak, merah, panas di sendi-sendi yang terkena, tapi biasanya mengenai satu sendi. Nah, yang kedua, setelah fase inflamasi tadi, dia kembali lagi ke fase asimptomatik. Jadi dia nggak ada gejala. Nah, mungkin jarak antara yang GOUT interkritikal ini sama kronik ini bisa bertahun-tahun ya. Mungkin dia serangan pertama dia ya cuek, jadi masih makan. Jadi pola makannya tuh nggak dibenerinnya kayak gitu. Tapi untuk berapa tahun ke depan dia pasti udah muncul gejala yang baru. Nah, GOUT topus kronik itu biasanya udah 10 tahun sih. Jadi dia yang udah udah acuh tak acuh sama masnya dengan gejala yang muncul sampai udah 10 tahun nih. Nah, biasanya udah bentuk topus. Jadi udah asam urat itu udah terakumulasi dari di sendi tertentu kayak gitu. Jadi udah bentuk topus. Yang ini nih, yang ada tonjolan tadi. Nah, ini udah parah nih. Udah sampai nonjol kayak gini. Ini butuh waktu emang. Dan ini nggak bisa diobatin, harus dioperasi. Soalnya itu kan batu asam urat. Nggak bisa kita kikis pakai obat. Paling produksinya kita kurangi tadi. Ini harus dioperasi, diangkat kayak gitu. Nah, ada yang ingin bertanya lagi? Ini dari Kak Andan. Saya sering kesemutan kaki. Kadang sakit terlalu lama. Apakah tersebut berpotensi berkris? Kalau kesemutan itu kita sering sebutnya di kedokteran tuh namanya neuropati perifer kayak gitu. Jadi nyeri-nyeri di ujung-ujung ekstremitas. Itu bukan cuman GOUT sih, banyak penyebabnya. Bisa kencing manis, bisa kolesterol, bisa, ataupun asam urat juga bisa. Namun kan untuk mendiagnosis hal itu tersebut ya kita harus melakukan pemeriksaan lagi, dicek ini emang asam urat atau apa sih kayak gitu. Harus dicek dulu. Jadi kita nggak bisa main diagnosa aja ini asam urat pasti nih. Soalnya banyak kayak gitu. Dibilangin asam urat pas dicek taunya enggak kayak gitu. Mungkin ya radang-radang sendi biasalah, namanya aktivitas fisik ya. Kalau udah terlalu jor-joran juga pasti ngeradang. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bapak Dr. Andin. Ini masih ada pertanyaan. Mungkin buat pertanyaan saya akan batasi. Pertanyaan terakhir mungkin. Apa perbedaannya GOUT aristik dan rheumatoid arthritis? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi perbedaan antara GOUT sama rheumatoid ya. Rheumatoid arthritis atau RA. Jadi gini, jadi kalau GOUT nih emang sama-sama radang sendi nih, radang sendi. Tapi kalau yang GOUT itu disebabkan sama hiperuremia atau kadar purin yang terlalu tinggi dalam darah kita. Jadi hal tersebut mengakumulasi dari produksi asam urat, jadi numpuklah tuh di sendi-sendi kecil. Nah, bedanya sama RA atau rheumatoid arthritis itu biasanya disebabkan sama imun, autoimun. Jadi imun kita sendiri itu yang biasanya kayak bakteri atau virus baru bekerja. Nah, ini ada kesalahan dalam diri kita. Jadi imunnya itu nyerang sendi sendiri kayak gitu. Jadi yang sendi yang sehat juga bisa diserang. Nah, rata-rata
penyakit yang RA itu biasanya ada didasari sama penyakit autoimun lainnya seperti SLE kayak gitu. SLE atau lupus. Lupus kan itu penyakit autoimun. Jadi yang imun kita tuh nyerang diri kita sendiri kayak gitu. Itu perbedaannya. Dan juga biasanya kalau RA itu bilateral. Bilateral itu maksudnya dua sendi yang kena. Misalnya tangan yang kedua-duanya kena. Atau kaki biasanya dua-duanya kena. Nah, beda sama yang gout artritis ya biasanya sih tadi kan dijelasin monoartritis seperti salah satu sendi. Bisa juga dua. Tapi kan tergantung dari posisi dari aktivitas fisik kita tadi dulu, misalnya sering jongkok atau sering ngapain kayak gitu, itu kan ngaruh pasti. Itu sih bedanya. Satu autoimun, satu penyebabnya hiperursemia atau kadar purin yang terlalu tinggi. Apalagi ya, kalau obatnya, kalau RA itu ya biasanya dikasih kortikosteroid kayak gitu. Nanti dilihat lagi nih kalau emang ada perkembangan biasanya itu diturunin dosisnya kayak gitu. Nah, soalnya kalau kita minum steroid terlalu banyak juga nggak boleh kayak gitu. Nanti ujung-ujungnya bisa kena ke ginjal juga. Ada namanya penyakitnya Cushing syndrome. Gitu. Udah sih itu aja sih perbedaannya. Kalau nyerinya gejala klinis sama-sama nyeri. Namanya juga artritis radang sendi kayak gitu. Ya pasti merah, panas, kayak gitu, bengkak. Dok, saya selalu menulis, kemudian di jari telunjuk saya ada benjolan, namun tidak terlalu besar. Apakah itu termasuk gouts arthritis? Benjolan kayak gimana? Benjolan di mana? Di sendinya atau di mana itu? Di jari-jari seni-seni kecil atau seni besar kayak itu, kayak di pergelangan tangan? Kalau di sendi-sendi, kalau kayak jari-jari dok, di jari-jari pernah trauma nggak? Itu kan pasti kan ditanya juga itu, pernah trauma nggak? Terus ya paling untuk kita memilahnya ini gout arthritis atau yang lain kayak gitu. Ya paling kita cek dulu sih dari tadi yang kadar asam uratnya tadi tinggi nggak kayak gitu. Terus kalau biasanya ada juga penyakit di benjolan itu di sendi besar, ganglion. Atau juga kalau dia nggak nyeri atau nggak bengkak, ya mungkin penyakit tulang lainnya kayak gitu. Soalnya kalau dia artritis pasti dia nyeri dulu, bengkak kayak gitu. Kalau cuma benjolan doang nggak nyeri, kayaknya sih bukan. Tapi untuk mastiin tadi kita harus cek dulu asam uratnya kayak gitu.